Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, ini adalah pertemuan saya yang ke-9 dalam mata kuliah AIK 3 di manajemen B2 UMSIDA. Pembahasan kali ini adalah membicarakan tentang Muhammadiyah dan gerakan pendidikan. Jadi paling tidak ada dua hal, dua sisi. Yang pertama adalah konsep Muhammadiyah tentang pendidikan, kemudian yang kedua adalah implementasi. Bagaimana yang kita ketahui bahwa sejak awal Muhammadiyah telah concern dalam bidang pendidikan, sebagaimana juga concern di bidang sosial, seperti yang kemarin kita sudah bicarakan di pekan yang lalu. Kelompok 8 akan mempresentasikan. Kemudian nanti jangan lupa di e-learning ada tanya jawab ya. Seperti yang pekan lalu, mungkin agak kurang mendalam ya, nanti silakan pertanyaan-pertanyaan atau jawabannya bisa lebih detail ya. Nah, jangan lupa di e-learning itu ada referensi yang sudah saya canangkan, linknya di sana bisa dibuka untuk memperluas wawasan. Untuk lebih lanjut, kita persilahkan kepada kelompok 8 untuk mempresentasikan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8, ya, kami dari kelompok 8 menjelaskan materi tentang Muhammadiyah dan gerakan pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran dan gagasan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu bagian terpenting dalam proses perkembangan suatu bangsa. Munculnya tokoh pemikir yang peduli terhadap pendidikan bangsa Indonesia menjadi faktor pendorong pergerakan nasional di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan salah satu tokoh yang peduli terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Dia melihat terhadap perbedaan antara sistem pendidikan kolonial Belanda dan sistem pendidikan Islam tradisional yang berpusat di pondok pesantren, sehingga berkembang dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia. Melihat perbedaan pendidikan yang terjadi pada saat ini, maka timbullah ide dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan. Dalam melakukan pembaharuan itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya mendirikan sekolah, tetapi ikut membantu mengajar ilmu keagamaan di sekolah lain. Next, selanjutnya. Mic-nya dinyalakan. Menurut Kiai Haji. Ya, Pak, sudah. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua hal tersebut antara agama dan umum, material dan spiritual, dan dunia dengan akhirat merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Selanjutnya, Pak. Next, Pak. Ya, sudah.
Menurut pendidikan atau kurikulum pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, hendaknya meliputi yang pertama, pendidikan moral, akhlak yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang kesinambungan antara perkembangan mental dan jasmani, antara keyakinan dan intelek, antara perasaan dan akal pikiran, serta antara dunia dan akhirat. Yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup masyarakat. Dilihat dari sudut kurikulum, sekolah tersebut mengajarkan tidak hanya ilmu umum, tetapi juga ilmu agama sekaligus. Hal ini merupakan terobosan baru bahwa pada saat itu lembaga pendidikan umum hanya mengajarkan pelajaran umum dan sebaliknya, lembaga pendidikan agama atau pesantren hanya mengajarkan pelajaran agama. Ahmad Dahlan berusaha membentuk individu yang utuh dengan memberikan pelajaran agama dan umum sekaligus. Selanjutnya, Pak. Next, Pak. Strategi dan implementasi pengembangan pendidikan di Muhammadiyah. Membangun kekuatan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya insani, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, dan eksplorasi aspek-aspek kehidupan yang bercirikan Islam, sehingga mampu menjadi alternatif kemajuan dan keunggulan di tingkat nasional atau regional. Garis besar program pendidikan Muhammadiyah. 1. Membangun sistem informasi kekuatan sumber daya insani atau SDI Muhammadiyah dalam bidang IPTEK. 2. Menyusun roadmap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Muhammadiyah. 3. Memobilisasi kekuatan Muhammadiyah dalam bidang IPTEK melalui pusat-pusat keunggulan yang berbasis lembaga pendidikan Muhammadiyah. 4. Membangun cetak biru atau blueprint pendidikan Muhammadiyah untuk menjawab ketertinggalan pendidikan Muhammadiyah selama ini. Dan sebagai langkah antisipasi bagi masa depan pendidikan yang lebih kompleks. 5. Menegaskan posisi dan implementasi nilai Islam, kemuhammadiyahan, dan kaderisasi dalam seluruh sistem pendidikan Muhammadiyah. Selanjutnya, Pak. 6. Mempercepat proses pengembangan institusi pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat keunggulan dengan menyusun standar mutu. 7. Menjadikan mutu sebagai tujuan utama bagi seluruh usaha pengembangan amal usaha pendidikan Muhammadiyah. 8. Mengintegrasikan pengembangan amal usaha pendidikan Muhammadiyah dengan program pengembangan masyarakat. 9. Menyusun sistem pendidikan Muhammadiyah yang berbasis Al-Quran dan Sunnah. 10. Mengembangkan program-program penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berbagai aspek kehidupan yang penting dan strategis sebagai basis bagi pengambilan kebijakan dan pengembangan kemajuan persyarikatan. 11. Mengembangkan jaringan dan kerjasama lembaga-lembaga serta pusat penelitian dan pengembangan di lingkungan Pada saat itu, kehadiran Haji Ahmad dan Muhammadiyah tepat pada waktunya, sebab keduanya datang dengan masyarakat Islam yang sedang mengalami dan kekuatan dalam berpikir, terutama dengan masyarakat yang masih berpegang kepada perkara-perkara tahayul, bid'ah, dan khurafat. Karenanya sejak awal berbagai upaya dan membangun kesadaran pentingnya pendidikan Islam modern
pembaharuan Islam dalam kehidupan mulai disentuh, konsep mulai desain dalam aliran dan lain-lain. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Yang pertama, masalah kualitas pendidikan. Dalam masa ini ada dua kendala. Yang pertama terkait pertumbuhan kualitas dibandingkan dengan penambahan jumlah yang spektakuler. Yang kedua, tidak meratanya pengembangan mutu pendidikan. Yang kedua, kebudayaan atau akulturasi. Suatu perkembangan kebudayaan dalam era modern saat ini tidak dapat terhindar dari pengembangan budaya bangsa. Maka tantangan bagi pendidik Islam adalah memfilter pengaruh dari budaya asing bagi anak agar moral dan akhlak anak tidak hilang. Yang ketiga, permasalahan pelajaran. Tuntutan global telah mengubah paradigma pembelajaran tradisional ke paradigma pembelajaran baru. Yang keempat, masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh negatif dari teknologi dan informatika dapat melemahkan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya seperti kecerdasan pikiran, ingatan, kemauan dan perasaan atau emosi, diperlemah kemampuan aktualnya dengan alat-alat teknologi seperti komputer. Selanjutnya, Filsafat pendidikan Muhammadiyah. Filsafat pendidikan Muhammadiyah tidak bisa lepas dari gagasan atau nilai-nilai dasar Kyai Haji Ahmad Dahlan. Di antaranya, satu, semangat dan tindakan kreatif untuk tetap melakukan pembaharuan pendidikan yang selalu merujuk pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, ikhlas dalam menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. Tiga, kerjasama yang saling membahu dengan semua lapisan dan elemen masyarakat. Empat, menekankan semangat tajdid. Lima, berpihak kepada kaum du'afa dan mustaqafin, serta mengetengahkan prinsip keseimbangan atau tawasud antara akal sehat dan kesucian hati. Bertindak kreatifnya yang selalu berusaha mengintegrasikan ilmu pengetahuan agama dengan pengetahuan lainnya sepanjang yang dapat dilakukannya dalam batas, ruang, dan waktu pada zamannya. Selanjutnya, Pak. Sejarah sosial pendidikan modern Muhammadiyah. Latar belakang pendidikan Muhammadiyah yang pertama yaitu penjajah Belanda tidak memperhatikan bidang pendidikan jajahannya atau Indonesia. Yang kedua, hanya anak para priai yang boleh bersekolah untuk dijadikan tukang kebun dan juru tulis. Yang ketiga, tidak ada materi agama atau netral. Yang keempat, adanya jurang pemisah antara pribumi dan penjajah. Latar belakang pendidikan Muhammadiyah 2. Yang pertama yaitu kemunduran umat Islam yang berpusat di pondok pesantren karena terisolasi dari ilmu dan masyarakat modern. Yang kedua, timbulnya sekolah kolonial sekuler atau tanpa memperhatikan agama. Yang ketiga, oleh sebab tersebut harus didirikan sekolah yang unggul dalam ilmu pengetahuan umum dan kokoh dalam keakhiratan. Pendidikan Muhammadiyah dalam sejarah. 1912 mendirikan MI Diniyah Islamiyah di rumahnya. 1918 Al-Qismul Arqa, belum ada pelajaran umum. 1923 berdiri 4 sekolah dasar Muhammadiyah, disusul HIS. 1926 Hizmit Quran, Skakel School Muhammadiyah, dan beberapa sekolah keguruan khusus, kursus Mubalik, Bustomu Alimin, Su'ama, dan Zaimat. Perkembangan pendidikan Muhammadiyah. Satu, pembagiannya lebih konkret. Yang kedua, bersifat keagamaan di bawah Depak Republik Indonesia, yaitu MI, MTS, MA, Mu'alimin, dan Mu'alimat Akademi, dan Fakultas Agama. 3, yang bersifat umum di bawah Dignas Republik Indonesia, yaitu SD, SMP, SMU atau SMK, dan Fakultas Umum. Next, Pak.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mikrofonnya belum nyala. Ya, saya ulangi lagi. Memang di dalam pendidikan itu perkembangannya sangat jelas ya. Di awal-awal itu memang kita lihat kepeloporan ya dari Muhammadiyah itu sejak 1912 ya. Itu sampai dengan masa awal dari kemerdekaan. Tetapi kemudian yang namanya pendidikan itu kan dinamis ya. Jadi ada kemajuan, tetapi kemudian yang lain juga mengalami kemajuan. Oleh karena itu maka perlu kita lihat lagi adalah dinamika itu sifatnya kompetitif ya. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah orientasi ya. Orientasi dari pendidikan di Muhammadiyah itu sebetulnya ke arah apa? Nah, ini memang di banyak visi misi yang disusun oleh lembaga-lembaga pendidikan itu memang kalau kita lihat ada dua paling tidak. Yang pertama adalah orientasi kepada profesi ya, menciptakan keahlian di bidangnya masing-masing ya, seperti kalau kita Anda di manajemen tentu itu adalah di bidang ilmu manajemen dan juga lain di teknik dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah orientasi pada tujuan SDM itu sendiri ya, di mana SDM dari sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ada keinginan untuk membina pribadi-pribadi yang beriman ya. Jadi pada aspek sikap ya. Jadi dua hal itulah yang kemudian secara terus-menerus dilakukan ya dalam pembinaan kualitas. Tetapi kemudian memang masalah-masalah yang tadi dikemukakan terus berada, dan cara-cara yang dilakukan juga dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang timbul itu. Saya kira ini memang pembahasan yang cukup banyak ya dilakukan ya kaitannya dengan perkembangan dari Muhammadiyah itu sendiri. Saya kira itu mungkin secara singkat pertemuan Zoom kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat dan jangan lupa ya untuk tugas individu ya menerangkan tentang salah satu topik yang ada itu dalam bentuk video ya, durasi kurang lebih 2-3 menit. Nah, itu kemudian nanti linknya dikirimkan di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup kegiatan Zoom kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.